Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sudah terlihat slide saya? Mohon informasinya. Sudah Bapak. Sudah terlihat, Ya. Pak. Terima kasih ya. Kita mulai kuliah kita di pengolahan sinyal digital. Hari ini kita setelah UTS ya. Udah kita hold dulu UTS sudah selesai. Kita akan move ke fokus ke akhir ya. Itu ya. Nah, di dalam sub mata kuliah pengolahan sinyal digital sebenarnya ada 2 buah transformasi lagi yang harus dijelaskan ya. Kemarin kita telah mencoba menghitung gitu ya, menghitung bagaimana sebuah sinyal diskrit dioperasikan, apakah itu dikonvolusi, di shifting, dikompresi dan seterusnya. Nah, di 2 pertemuan sekarang hari ini sama di pertemuan selanjutnya ya, kita akan bahas mengenai Laplace transform dan inverse Laplace transform. Jadi akan ada beberapa transformasi. Jadi Laplace ya, Laplace lambangnya begini ya, gitu ya. Dan inverse-nya ya, plus inverse ya. Yang kedua adalah Fourier ya, Fourier. Dan yang ketiga adalah transformasi Z ya, Z transform. Nah, Laplace biasa digunakan untuk sinyal continuous ya. Continuous, kemudian ini biasa digunakan untuk sinyal. Ini bisa continuous gitu ya, continuous ini discrete. Gitu ya. Nah, kalau ini memang ke discrete. Discrete atau ke sinyal R lah ya. Dia lebih cocok dengan discrete. Oke. Nah, kemudian hari ini pun saya akan bahas mengenai bagaimana rencana UAS gitu kan. Karena mata kuliah pengolahan sinyal digital itu mata kuliah yang sebenarnya mata kuliah lanjut ya, begitu ya. Ini sudah semester berapa? 5, Pak. Oh, semester 5. Nah, apalagi sudah semester 5. Jadi sudah melewati pertengahan lulusan ya, begitu ya. Jadi perkenalannya sebenarnya ujiannya itu tidak lagi diarahkan ke soal-soal begitu ya, tapi lebih diarahkan ke kemampuan belajar, kemampuan self learning ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir bagaimana mekanisme dari UAS-nya sendiri. Tuh. Oke, sekarang kita fokus ke Laplace ya. Laplace adalah sebuah Laplace transform itu dapat mengkonversi integral dan differential equation kepada sebuah sebuah aljabar equation ya. Jadi biasanya sinyalnya adalah sinyal-sinyal yang continuous gitu ya, sinyal-sinyal yang continuous gitu kan, dan dia bisa diselesaikan dengan menggunakan Laplace gitu. Dan contohnya analisanya yang paling sering kita pergunakan adalah di rangkaian listrik ya. Kalau Anda sudah mengambil rangkaian listrik pasti ada Laplace di sana biasanya. Apakah di rangkaian listrik, biasanya di rangkaian listrik AC ya, gitu ya, seperti itu ya. Kemudian mungkin Anda juga pernah belajar pasor dan seterusnya. Ini harus saya sampaikan kembali karena dia adalah bagian dari sinyal. Nah, pada dasarnya Laplace itu merubah time domain ke dalam frekuensi domain. Atau sebenarnya bukan frekuensi domain ya, kalau frekuensi domain dia lebih Fourier, dia lebih ke arah S domain gitu ya. Nah ini S domain itu apa? Alpha plus J omega. Jadi ini adalah kompleks domain gitu ya, merubah dari sebuah sistem menjadi sebuah sistem yang kompleks domain ya, begitu ya. Kalau Fourier kan merubah jadi frekuensi kan, jadi dari time domain gitu kan menjadi frekuensi domain, jadi dari second menjadi hertz gitu ya, seperti itu. Nah, pada dasarnya Laplace adalah sebuah tools ya, dia hanya transformasi. Jadi memang di elektro itu ada banyak transformasi dan semuanya hampir ngumpul di pengolahan sinyal begitu ya, karena memang elektro itu berkaitan dengan mengolah sinyal, apakah dia sinyalnya AC atau sinyalnya DC atau sinyalnya mungkin ya bentuknya informasi ya, biner dan seterusnya gitu kan. Nah, ini lambangnya seperti ini ya, gitu ya, begitu.
Nah, rumusnya apa sih gitu ya? Rumusnya Laplace transform itu rumusnya seperti ini. Nah, kalau kemarin kita udah belajar mengenai mengenai apa konvolusi yang menggunakan sigma, kalau Laplace itu lebih enak sebenarnya. Kenapa? Karena dia menggunakan integral gitu ya. Mengerjakan integral itu jauh lebih gampang karena kita hanya fokus di ujung dan ujungnya saja. Tidak apa namanya kalau 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 sigma kita harus hitung satu persatu gitu ya, hitung satu persatu gitu. Nah, kemudian dilihat di sana biasanya dikenal ada dua sisi gitu kan. Nah, tapi kita nah ini karena kenapa dua sisi? Karena di sini ada apa lambang apa minus infinite gitu kan sampai dengan plus infinite. Nah, biasanya kita hanya pakai yang sisi yang nolnya saja. Maka di sini adalah sisi apa namanya sisi yang positifnya begitu ya, seperti itu. Nah, maka Laplace didefinisikan sebagai pakai F ya biar tidak pusing ya. Kalau Fourier biasanya F. Laplace definisikan sebagai integral dari 0 hingga gitu kan dikalikan ini dikalikan ya E pangkat min ST dt. Ini adalah Laplace definisinya seperti ini gitu kan. Nah, biasanya ada di mata kuliah kendali dan seterusnya begitu ya seperti itu. Nah, kemudian apa? Laplace sebuah maka kita coba gitu ya. Sederhana definisinya sebenarnya ya. Jadi ternyata Laplace itu sebenarnya salah satu gurunya si Fourier ya, Fourier transform ya. Fourier Fourier transform. Nah, eh, dia hanya menggunakan dia karena dulu sinyal-sinyal kebanyakan analog gitu ya. Kebanyakan Laplace itu lebih dipergunakan bahkan menganggap Fourier itu tidak berguna gitu ya apa namanya persamaan transformasi Fourier dan seterusnya. Ternyata kesini orang sudah banyak menggunakan sinyal digital gitu kan, digital signal processing dan seterusnya. Jadi sudah bentuknya sudah tidak lagi analog, sudah mulai digeser gitu ya, sudah mulai digeser gitu kan, kita menyimpan menyimpan data dalam hard disk gitu kan, apa SSD dan seterusnya itu pasti biner bentuknya ya. Maka apakah dia spektrum telekomunikasi dan seterusnya gitu kan. Nah, maka ternyata Fourier ini di masa sekarang lebih banyak dipergunakan gitu ya. Dulu yang dianggap yang dianggap tidak berguna ternyata lebih lebih dipergunakan sekarang. Kenapa? Karena lebih lebih cocok untuk melihat ya, melihat data-data dari frekuensi domain. Oke, kemudian apa? Kemudian dalam transformasi Laplace itu rumusnya adalah seperti ini. Nah, maka saya akan contoh UT itu angka berapa? Angka angka 1 gitu ya, UT unit step kan begini kan. Kalau unit step ini bentuk sinyalnya seperti ini. Berarti dia adalah angka 1 di sini ya. 1. Maka kita akan coba gitu kan integral tentukan Laplace dari sini gitu ya. Integral 0 sampai eta hingga gitu kan. Maka di sini ada Laplace sama dengan 0 sampai eta hingga UT gitu kan dikalikan E min ST DT kan begitu kan. UT-nya angka 1 gitu ya. 0 sampai dengan eta hingga 1 dikali E min ST DT gitu kan. Nah, kemudian apa? Nah, integral E min ST gitu kan. Ini sama dengan siapa? 1 per. Nah, karena dia D-nya DT gitu ya. Maka ini adalah siapa? Karena dia DT, maka ini adalah siapa? Min ST. Maka dia dianggap konstanta begitu ya si S-nya itu. Maka ketika diintegralkan hasilnya bagaimana? 1 per S gitu kan, minus ya. 1 per minus S gitu kan. Seperti itu E min ST batas atasnya berapa? Batas bawahnya 0, batas atasnya hingga. Kemudian 1 per min 1 per S gitu ya, seperti itu buka kurung gitu kan, batas atas gitu kan. Nah, sekarang T-nya dimasukkan E pangkat min S dikali T hingga begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian dikurangi batas bawah kan, E pangkat min S kali 0 gitu ya. Itu sama dengan min 1 per S gitu kan. Nah, ini apa?
Nah, ini kan 1 per siapa ini? 1 per pangkat tahingga begitu ya. S tahingga. Gitu kan, min 1 per eh, S kali 0 berapa? Pangkat 0 berapa tuh? Gitu kan. Ini pangkat 0 kan? Berarti sama dengan 1 per S, gitu kan. Buka kurung. Nah, ini kalau 1 dibagi bilangan besar aja 0 ya, hampir mendekati 0 gitu kan. Nah, apalagi bagi tahingga, tahingganya jadi pangkat lagi, kan begitu ya. Maka ini adalah 0. 0 min 1 begitu ya. 0 min gitu. Ini berapa? 1 pangkat 0 kan apapun yang di pangkat 0 gitu ya. 1 ya. Gitu ya. Maka ini min 1, jadi ini 1 per hasilnya adalah 1 per S. Ini kan jadinya dikurangi jadi min 1 ya. Begitu. Ini adalah hasilnya. Ini adalah contoh perhitungan bagaimana menghitung sebuah transformasi Laplace gitu ya. Nah, dari dasarnya siapa? Dasarnya adalah persamaannya. Yang tanda merah ini adalah definisi dari transformasi Laplace ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini untuk transformasi-transformasi yang lain juga bisa sama gitu kan. Pangkat T T gitu kan. Kalau T fungsinya berarti makin lama makin naik gitu kan karena dia linier kan. Nah, kalau ini dilaplaskan seperti apa gitu kan. Kita tidak usah tidak usah ngingat-ngingat, nanti silakan bisa dibaca tabelnya ya. Tapi pangkat T ya dia bisa naik ke atas gitu seperti itu. Nah, ini hasilnya adalah 1 per S kuadrat. Begitupun untuk nilai-nilai yang lain ya, yang lain. Nah, untuk Laplace. Nah, kalau Laplace pangkat AT ini kan ini adalah eksponensial naik ya, gitu ya. Nah, ini contoh yang ini gimana? Kita coba nomor 1 ya. 1, 2, 2. Nah, jawabannya ternyata seperti ini. Kita akan coba begitu ya. Jadi Laplace sama dengan berapa integral gitu kan, 0 sampai hingga pangkat AT gitu kan, pangkat min S ST gitu kan, D dt. Nah, ini tinggal dikerjakan aja 0 sampai hingga gitu kan, pangkat kalau bisa minus ya, minus gitu kan. Minus siapa? S min A gitu kan. Kan ini kan kalau ini kan jadi penjumlahan ya. Kalau saya kasih minus jadi kan dt gitu kan. Nah, ini integralnya apa? Ya, karena integralnya ini adalah T gitu ya. Maka ini min 1 per S min. Kan begitu kan. Integral batas min integral kan mudah ya. Kemudian apa? Pangkat min S min A gitu kan ditambah dikurangi pangkat kali T ya. Saya hapus dulu aja. Ini batas tahingga, batas 0 sampai batas tahingga. Sama dengan 1 per S min A, begitu ya. Kemudian pangkat batas atas, gitu kan, batas atas min S, ini ada T di sini. T. S min A kali T, gitu kan, tahingga ya. Kemudian dikurangi min S A kali 0. Sama ya, seperti tadi ya. 1 per S min A. Nah, ini kan tahingga ya, tahingganya pangkat negatif, maka dia hasilnya 0. Kenapa ya? Ini kalau dijabarkan, pangkat min S min A kali tahingga ya, karena dia minus ya, maka ini sama dengan 1 per pangkat S min A kali tahingga. Nah, ini pasti 0 banget gitu ya. Nah, ini kalau ini sama seperti tadi, ini hasilnya adalah min 1. Gitu. Maka hasilnya adalah ini minusnya hilang, sama dengan 1 per S min A. Nah, kita bisa membuktikan bagaimana sebuah transformasi Laplace gitu ya. Oke. Nah, kemudian transformasi yang lain ini contohnya ada ya, cosinus sama sinus itu bisa ditransformasi.
gitu, dan angka-angka yang lain gitu bisa ditransformasikan. Ya, Pak, ini kok rumit ya? Nah, nggak usah pusing ya, karena yang mengerjakan sebenarnya orang matematika ya, bukan orang teknik elektro gitu kan. Kita hanya menggunakan sebenarnya. Jadi yang dapat angka ini kita hanya bertugas untuk menggunakan gitu ya, yang ngoprek-ngoprek lebih dalam sebenarnya orang matematika. Basic properties dari transformasi Laplace gitu kan. Laplace itu ternyata memiliki sifat skalar. Nah, gitu ya, artinya kalau dia ada pengali depannya gitu kan, maka kita bisa langsung kalikan gitu ya. Bisa langsung kali. Dan dia bersifat linier. Jadi dia linier banget ya. Kenapa linier? Ya pokoknya mirip dengan sifat integral aja, karena dia adalah integral. Ketika dikalikan konstanta, maka dia mau diintegralkan dulu baru dikali konstanta, atau dikalikan konstanta dulu baru diintegralkan, sama aja gitu kan. Nah, kemudian yang kedua linear tadi sifatnya identik ya, identik dengan sifat integral gitu ya. Nah, ketika Laplace dari fungsi f, maka dia akan menghasilkan fs. Begitupun ini. Ini fungsinya adalah penjumlahan gitu kan, maka dia akan menjadi penjumlahan juga sama. Gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian jika sebuah integralnya adalah sebuah impuls gitu ya. Nah, contohnya integral tentukan Laplace dari 3 do T dan 3 E pangkat T. Nah, maka kita bisa kerjakan satu persatu. Yang depannya dulu sama yang belakang ya. Tinggal dikurangkan. Hasilnya adalah ini. Ini gimana Pak? Ya ini kan S ya. S itu kita pandang sebagai diperhatikan. Ini kan dari T itu ya. Dari T menjadi S kan begitu kan. Nah, ini kan kalau kita samakan penyebutnya kan ini penjumlahan biasa ya, pengurangan biasa ya, pengurangan biasa dari transformasi Laplace. Kurangi berapa? 2 min S min 1. Nah, ini kalau misalkan sama ya samakan penyebutnya, 3 S min 1 dikali S min 1 gitu kan. Berarti ini 3S dikurangi 3 dikurangi 2 gitu ya. Langsung ya. S min 1 sama dengan berapa ini? 3S min 5 per S min 1. Nah, seperti ini. Sama ya. Nah, ini adalah contoh, jadi pokoknya sifatnya itu identik dengan sifat-sifat dari integral. Time delay, nah ternyata time delay itu bisa dilaplaskan juga, gitu kan? Kalau kemarin kita belajar mengenai discrete, gitu ya, discrete di delay awalnya sinyalnya begini, kemudian ketika t-nya berapa jadi di sini, gitu ya, seperti itu. Nah, ternyata di Laplace-nya pun sama, tinggal menambahkan e pangkat st. Ini adalah delay-nya, gitu ya, delay seperti itu, gitu kan? Nah, itu jadi ketika mengalihkan dengan e pangkat s in t itu artinya sedang mendelay. Oke, kemudian apa? Time scaling. Nah, time scaling pun sama ya. Time scaling pun sama. Jadi ketika ada kalau kita pengen jadi satu pernya, dia di satu pernya. Ini time scalingnya. Kalau pada transformasi Laplace. Nanti ada lagi pada transformasi Z, transformasi Fourier ya. Cuma di Laplace seperti ini. Jadi dia berguna juga untuk time scaling. Saya sudah membahas mengenai time scaling, bagaimana mungkin awalnya seperti ini gitu ya, seperti itu, apakah dikompresi atau apa, maka dia akan jadi lebih lebar begitu kan. Jadi lebih lebar. Ini adalah dekompresi ya, atau ekstraksi. Exponential scaling. Nah, exponential scaling, misalkan sinyalnya adalah sinyal linier, kemudian ada eksponensial yang naik ya, seperti itu ya. E pangkat A, AT, nah, gitu kan. Nah, ini jika dikalikan, gitu kan, ini adalah ada eksponensial kan. Ini ada konstanta, tapi konstantanya eksponensial scaling, naik gitu kan. Maka apa? Maka dia bisa langsung di S min A, sama aja. Gitu kan, tinggal dirubah begitu, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah cos T gitu kan. Nah, kalau cos T ini langsung ya ada di tabelnya ya. Nanti di akhir-akhir saya akan jelaskan mengenai tabelnya.
Kemudian derivatif, turunan ya, turunan dari transformasi Laplace gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan ini biasanya digunakan pada rangkaian listrik ya. Kita tidak bahas itu terlalu detail sebenarnya. Ini enaknya dibahas pada rangkaian listrik. Nah, cuma harus saya jelaskan. Nah, jadi ketika sebuah ada turunan, misalkan ada apa? Sebuah persamaan ya, sebuah persamaan ini kan y aksen gitu kan, persamaan diferensial ya ditambah y gitu kan, y aksen sekali akan satu waktu ditambah 3 sama dengan cos cos 60 misalkan seperti itu. Nah, ini mengerjakannya susah sebenarnya kalau mengerjakannya langsung. Maka dipergunakanlah transformasi Laplace. Mungkin ada ya di mata kuliah lainnya ya Laplace turunan pertama gitu kan, Laplace turunan pertama y aksen gitu kan, maka jadi apa? Jika dilaplaskan hasilnya adalah fungsinya ya, fungsi s dikurangi f0. Ini adalah jika Laplace turunan pertama. Nah, Laplace turunan kedua adalah gimana? Jika dilaplaskan, gimana hasilnya adalah s kuadrat gitu kan, s gitu kan, kemudian s f0 gitu kan dikurangi apa ini f0-nya ya, turunan pertama f0 gitu kan, f0 df0 per dt gitu kan. Jadi bisa dikerjakan. Ini mirip dengan di rangkaian listrik ya, seperti itu ya. Integral, kalau tadi derivatif ya turunan ya, kalau sekarang integral pun sama. Jika di sebuah sesuatu diintegralkan dan dilaplaskan, berarti integralnya 2 kali dong. Iya betul, jadi integralnya 2 kali. Cuma masalahnya kita bisa dengan sederhana menambahkan fungsi satu per s gitu ya, seperti itu. Jadi integral sendiri sebenarnya sudah merupakan bagian dari Laplace. Cuma kalau fungsinya adalah fungsi integral, maka ditambahkan 1 per s depannya, itu cukup gitu ya. Atau kita menyelesaikan dulu persamaan GT-nya, baru kemudian dilaplaskan, itu bisa juga. Gitu, seperti itu. Fungsinya yang tadi yang di awal. Konvolusi. Ini ya. Ini tuh apa sih Pak gitu ya sebenarnya konvolusi. Konvolusi itu sebenarnya adalah filter ya. Jadi kalau Anda punya gambar, image banyak blur-nya, banyak apa namanya, banyak noise-nya gitu ya. Ini sebenarnya rangkaian sederhana dari sebuah filter ya, filter digital. Nah, biasanya digunakan konvolusi karena dia menggunakan delay. Nah, kalau konvolusi karena Laplace itu berguna di sinyal yang continuous gitu kan, maka mau tidak mau integralnya adalah mau tidak mau perhitungannya adalah integral gitu ya. Ternyata ini sangat berguna transformasi ini ya. Kan kita sudah belajar tuh bagaimana menggeser-geser tabel, digeser gitu ya, seperti yang di TS kemarin. Nah, kalau kita menggunakan Laplace gitu ya, kalau kita menggunakan transformasi, jadi tidak perlu digeser-geser, dia hanya perkalian biasa. Jadi ketika sebuah ini HT ya, HT hasil sebenarnya, hasil jangan pakai HT lah. Jadi kalau kita punya sebuah sistem gitu kan, nah sistemnya apa? Sistemnya adalah input gitu kan, input, kemudian di sini ada HN gitu kan, atau HT gitu ya, seperti itu ada output ya, output di sini XT gitu kan, di sini adalah HT, di sini adalah YT. Nah kan kalau maka integralnya gimana gitu ya, maka integralnya adalah YT gitu kan, YT sama dengan integral gitu kan, 0 sampai T gitu kan, nah 0 sampai T. Nah, salah satunya di delay kan, XT H T min tau. Nah, jadi ada T. Ini sulit ya ngerjakannya ya. Kenapa? Karena ada delay-nya tadi sebenarnya. Gitu kan. Nah, makanya mau tidak mau kita laplaskan aja semua. Ini dilaplaskan, ini dilaplaskan, ini dilaplaskan. Gitu kan. Jadi nanti hasilnya adalah hanya perkalian XT jika dilaplaskan jadi XT jika dilaplaskan jadi apa? Jadi sebuah apa namanya?
XT jika dilaplaskan jadi XS. Nah, HT jadi HS. Nah, fungsinya hanya perkalian langsung gitu kan, dikalikan langsung. Dan tentu saja di sini adalah YS. Jadi kalau dengan bantuan transformasi tersebut, kita bisa merubah konvolusi perkalian yang ada pergeserannya menjadi perkalian biasa, gitu ya. Ini yang paling fungsi utama nih. Ini paling paling mudah dari transformasi Laplace, gitu ya. Ini mempermudah banget. Jadi tidak perlu digeser-geser dan seterusnya, cukup dikalikan aja. Oke. Itu dia konvolusi. Nah, ini adalah tabel-tabel standar ya. Jadi kita tidak perlu menghitung, ini kerjaan orang matematik lah, gitu kan. Bagaimana jika angka 1 ditransformasi Laplace-kan jadi 1 gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Ini ada exercise saja kalau mau latihan ya, silakan. Nah, jadi fungsinya ini fungsi-fungsi time domain ya. Perhatikan dia dalam T, T, T dan seterusnya gitu kan. Karena memang Laplace itu bekerjanya di time domain dan dia time itu dan bersifat continuous gitu ya, ingat, dan bersifat continuous. Nah, dilaplacekan seperti apa ya, rumusnya adalah seperti ini. Tidak perlu di derivate ya, berdasarkan tabel. Ini kalau mau exercise silahkan dicoba ya. Nah ini ya, ini yang paling sederhana adalah yang depan. Diperhatikan 2T, 2T maka ini adalah 2T-nya, itu kan adalah bagian A-nya ya, ini A. Dan 3, angka 3 dilaplaskan adalah 3 per S. Itu ya, itulah bagian B. Itu hal-hal yang paling sederhana dari sebuah transformasi Laplace. Kira-kira seperti itu mengenai transformasi Laplace. Masih ada 2 buah atau 3 buah transformasi lagi ya. Dalam hal ini adalah inverse-nya gitu kan, ada inverse dari Laplace, kemudian ada juga Fourier ya, dan ada juga Z transform. Nah, cuma karena banyak begitu ya, gunanya buat apa, maka langsung ke penggunaannya saja. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk UAS, nah ini ya, untuk UAS adalah apa? Untuk UAS rencana UAS PSD. Jadi presentasi kita bukan bikin makalah ya, kita presentasi jurnal. Nah, ini karena Anda sudah semester 5 ya. Jadi kalau bisa udah mulai tuh baca-baca jurnal ya. Baca-baca jurnal dari IEEE Access namanya, jurnalnya. Nanti saya akan contohkan habis ini. Temanya adalah pengolahan sinyal digital. Jurnal di-download di IEEE Explore, 1 buah jurnal ya, cukup 1 buah. 1 buah jurnal aja. Bebas, pokoknya temanya adalah pengolahan sinyal digital. Artinya apa? Saya akan mulai membiasakan Anda tidak membuat makalah ya. Jadi nggak ada, tidak membuat makalah, hanya PPT. Gitu kan, satu kelompok nanti akan saya bagi, kelompoknya akan saya bagi ya. Satu kelompok 3 sampai 4 orang gitu kan. Dan membaca jurnal dan mempresentasikannya gitu kan. Jadi bikin PPT, presentasi plus minus 10 menit gitu kan. Nanti akan ditanya gitu ya, akan ditanya oleh teman-temannya. Nanti akan saya pilih teman-temannya yang bertanya dan siap-siap standby untuk bertanya ya. Gitu. Nanti ada nilai presentasi dan ada nilai untuk bertanya. Nah, jurnalnya harus IEEE Access. Contohnya gimana, Pak? Nah, ini saya coba ya. Saya coba saya coba buka ini ya. Jadi Anda buka IE Explore ya. IE Explore. Kita harus familiar dengan ini ya. Pak, IE kan bayar, Pak. Yang akses semuanya gratis ya. Saya pastikan yang akses, makanya saya pilihkan yang akses semuanya gratis. Tema apa yang Anda suka, misalkan image compression kan, atau segmentation lah, tadi ada image segmentation ya, misalkan segmentasi image gitu ya, misalkan ya Anda bisa misalkan sinyal digital, dalam hal ini komunikasi gitu kan, sinyal WLAN dan seterusnya. Nah ini lihat lambang ini adalah lambang dikunci ya, dikunci. Nah makanya caranya gimana? Lihat ke sini publication title, cari yang IEEE Access, dicentang, tes, gitu ya. Kita akan cari kembali.
Nah, maka di sini ada biomedical imaging segmentation gitu kan, apa segmentation dan seterusnya. Nah, misalkan kita pilih aja gitu ya, apa mau yang mana tuh, pilih aja tuh temanya ya, yang medical imaging transformer network dan seterusnya. Nah, ini lambang apa? Lambang-lambang terbuka begini, lambang-lambang terbuka begini berarti dia Anda bisa download dengan gratis, gitu ya. Anda bisa download dengan gratis. Contohnya adalah misalkan image ini, image kepala ya, kita klik kanan dari PDF-nya, open new link langsung, kemudian misalkan atau menggunakan data yang lain Pak, jangan image processing Pak, gitu kan, misalkan image segmentasinya saya habis, misalkan 4G rain misalkan dalam kondisi hujan misalkan ya, misalkan kalau ada ya silahkan. Jadi temanya bebas ya, mau kendali mau apa, yang penting jurnalnya adalah IEEE access. Ada dua nih tuh, apply gitu kan. Nah ini dia mengestimasi hujan dan sinyal yang kualitas sinyal ya, kualitas sinyal yang diterima dengan menggunakan neural network. Contohnya 2018 gitu kan. Nah ini sudah selesai gitu. Ini contohnya ya. Sudah dulu belum ya? Rainfall ini udah juga banyak ya, speed detection, kemudian image processing, silahkan. Yang paling penting jurnalnya adalah IEEE access, gitu ya. Yang paling penting jurnalnya adalah IEEE access, lambangnya warna biru yang ini nih, IE access, gitu kan. Itu ini contohnya, dijelaskan aja, dibaca ya. Kalau nggak suka Pak, nggak suka gitu kan, rumusnya banyak banget gitu kan. Pertama Anda coba pelajari dulu, kalau tetap nggak suka, ya udah ganti jurnal yang lain aja, gitu ya. Nah, untuk khusus di mata kuliah ini, jurnalnya tidak saya batasi, tapi ada mata kuliah lain, mungkin ada yang ngambil antena dan seterusnya, jurnalnya saya batasi sengaja, biar tidak terlalu broad ya, tidak terlalu lebar. Misalkan region of interest, misalkan kompresi, gitu kan. Region of interest, kompresi pada cahaya field video ya, live video streaming, misalkan seperti ini sinyal-sinyalnya dan seterusnya. Pada kartun di sini ya, gitu ya. Nah, ini contoh image-nya dijelaskan, dibaca, gitu ya. Contoh bagaimana. Jadi saya akan mencoba ke Anda untuk membaca jurnal, bukan bikin makalah, nggak usah. Jadi meniru dong Pak, iya betul meniru ya. Nah, amati, tiru, dan modifikasi begitu seperti itu. Nah, sekarang kita sedang mengamati dan sedang meniru apa yang mereka lakukan gitu kan. Seperti itu. Jurnal yang tadi yang lainnya adalah rainfall estimation. Rainfall estimation estimasi curah hujan gitu kan berdasarkan sinyalnya, sinyal dia digunakan di daerah station dan seterusnya ya. Kalau dilihat dari kayaknya di Spanyol atau Itali. Nah, di sini banyak ya bagaimana hubungan-hubungan rainfall terhadap sinyal detection-nya dan seterusnya. Jadi kita belajar dari jurnal, itu gunanya jurnal untuk dipelajari gitu kan. Saya tidak menyuruh Anda membuat makalah ya, tidak membuat makalah gitu. Jadi artinya kalau makalah kan kadang crop sana crop sini ya, dan itu tidak bagus untuk belajar. Cara yang bagus untuk belajar adalah kita belajar dari jurnal yang sudah terpublish ya, dan jurnalnya kita bisa akses. IEEE Access ini lambangnya yang ini ya, yang biru, pokoknya jurnalnya warna biru. Nah, ini ada tulisannya pojok. Sudah saya kasih tahu caranya, cara mencarinya, pakai IEEE Explore, di searching, dan di daerah sebelah sini cari publication ya, publication IEEE Access, dicari. Nanti recordingnya saya kasih juga di mata kuliah hari ini. Oke, kira-kira seperti itu untuk hari ini ya.
Terima kasih atas kehadirannya. Ada yang ditanyakan? Bisa memilih mulai dari sekarang ya, gitu ya. Karena kita akan mulai di mungkin karena ini banyak ya, sekitar mungkin ada 80. Nanti saya pertimbangkan berapa orang dalam satu kelompok ya. Jadi kemungkinan akan presentasi 2 pertemuan. Seperti itu. Gitu. Ada yang ditanyakan? Halo? Sudah jelas? Alhamdulillah, sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, nanti saya akan kasihkan juga referensi recordingnya dari sana USPSD-nya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selamat pagi semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di tema di inverse transformasi Laplace ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.